Balik kepada yang tadi. Mengapa itikaf sangat penting untuk bisa menghantarkan kita kepada, karena itikaf itu punya 3 ciri khas yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Ciri khas. 1, ciri khas pertama, di itikaf ini kita bisa full ibadah 24 jam. Ibadah 24 jam. Ibadah hablum minallah, ibadah mahdoh. 24 jam. Full kita bisa di masjid. Kalau di luar itikaf, nggak bisa kita full 24 jam ibadah. Banyak sekali gangguannya, banyak sekali godaannya. Godaan keluarga, godaan lingkungan, godaan pekerjaan, godaan kesibukan, godaan masih ada mungkin TV, medsos, apa. Ya. Jadi kita bisa full 24 jam kita bisa ibadah di sini. Nanti jenis ibadahnya kita bahas sedikit lagi, sebentar lagi kita full 24 jam. Ya tentu saja bagi orang yang paham, bagi orang yang mau memaksimalkannya. Tapi bagi yang belum tahu, belum mengerti, ya bisa saja yang nggak 24 jam. Salah satu yang bikin kita ibadah 24 jam di sini, salah satu ya, syarat ciri khasnya nanti apa? Wudu jaga 24 jam. Wudu. Karena kita di rumah Allah. Tanda petik, di rumah Allah ini kita harus selalu suci. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Jadi jangan pernah kita di rumah Allah ini tidak dalam keadaan berwudu. Batal langsung keluar, berwudu lagi. Batal keluar, berwudu. Kita suci terus di rumah Allah ini. Ada yang lain mengatakan, selama kita berada dalam keadaan suci di rumah Allah, malaikat akan doakan kita terus. Bayangkan, 24 jam kita didoakan malaikat terus. Selama kita dalam kondisi berkondisi berwudu. Tapi kalau batalnya lagi tidur kita nggak kerasa, ya itu nggak. La yukallifullah nafsan illa, masa tidur kerasa, tidur wudu gitu, nggak mungkin lah ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi masuk kepada yang tadi. Jadi itu kekhasannya, 24 jam kita bisa ibadah. Tidur kita dalam keadaan berwudu, hitungannya ibadah. Makan kita di sini, kita makan di masjid. Buka puasa di sini, makan malam kita di sini, tidur kita di sini. Makan kita dalam keadaan berwudu di rumahnya Allah, makan kita, tidur kita, diam diri kita di sini. Itu akan bernilai ibadah. Jadi 24 jam kita bisa. Ini yang bisa menghantarkan kita menjadi full dalam ibadah. Itu kekhasan pertama mengapa itikaf menghantarkan kita dalam ibadah. Yang kedua, di rumah Allah ini kita bisa taat 100%. Taat. Taat itu artinya apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Di masjid, hanya di masjid yang bisa kita full, total bisa meninggalkan seluruh larangan Allah. Ya tentu saja bagi yang mau, bagi orang yang serius itikafnya. Kalau enggak ya kadang-kadang di masjid juga bikin maksiat, di masjid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita seri itikaf di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir. Alhamdulillah kita sedang memasuki hari yang ke-8 itikaf atau hari ke-28 Ramadan, hari ke-8 itikaf, hari ke-28 itikaf Ramadan. Ya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan sebagian besar dari itikaf kita. Nah, sekarang kita sudah banyak bahas tentang takwa, bagaimana untuk meraih takwa, apa tujuan itikaf, ya, bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita bisa menikmati ibadah, memaksimalkan ibadah di sini. Nah, sekarang kita sedikit memperdalam tentang itikaf itu sendiri.
Kita itikaf di sini. Bagaimana bisa itikaf itu menghasilkan sesuatu? Bagaimana bisa itikaf ini menghantarkan kita kepada ketakwaan? Mengapa di luar itikaf akan sulit kita dapat takwa? Mengapa di dalam itikaf ini mudah? Ya, sebabnya 3. Mengapa bisa itikaf ini menghantarkan kita kepada ketakwaan? Mengapa Nabi pun, bayangkan Nabi saja yang imannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tetap beritikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Bahkan di tahun Rasulullah menjelang beliau wafat, dia itikaf 20 hari. Mulai dari malam 10, malam 11 sampai malam terakhir. Ya. Jadi apa yang menyebabkan mengapa itikaf ini sangat penting sehingga bisa menghasilkan power, bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan? Pada hakikatnya Ramadan itu secara umum bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Pada hakikatnya. Tapi tidak semua orang bisa karena banyak sekali masih hambatan-hambatan. Padahal semua fasilitas Allah siapkan. Ya. Salah satu syarat untuk bisa dapat takwa itu, yang kemarin sudah kita jelaskan, grafik ibadah kita mesti naik. Dari awal sampai 30, grafiknya harus naik. Harus naik. Jadi grafiknya naik. Dari awal naik. Teng, sampai 30. Kalau sampai 30 tidak naik, dia turun, naik, nggak dapat. Nggak dapat kita takwa. Harus naik. Dari awal sampai akhir. Kalaupun tidak bisa dari awal sampai akhir, mungkin banyak kesibukan kita, dunia kita masih bekerja, masih bisnis, masih ngurus berbagai macam hal. Ya. Setidak-tidaknya, di 10 hari terakhir, itu harus naik terus. Oke, 1 sampai 20 ada turunnya. Ada turunnya. Tapi di terakhir harus naik dari bulan 21 sampai 3 harus naik terus. Kalau tidak, sayang. Ramadan datang, mungkin kita dapat pahala iya. Ya. Tapi belum bisa menghantarkan kita kepada derajat takwa itu. Ya. Kita sudah bahas takwa itu adalah tujuan utama kita. Ya. Tujuan the great goal istilahnya. Tujuan utama kita sebagai orang beriman. Karena begitu kita sudah takwa, maka Allah akan banyak beri jaminan kepada kita. 100% dijamin bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Nah sekarang, kembali kepada yang tadi. Mengapa itikaf sangat penting untuk bisa menghantarkan kita kepada, karena itikaf itu punya 3 ciri khas. Yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Ciri khas. 1, ciri khas pertama, di itikaf ini kita bisa full ibadah 24 jam. Ibadah 24 jam. Ibadah hablum minallah, ibadah mahdoh. 24 jam. Full kita bisa di masjid. Kalau di luar itikaf nggak bisa kita full 24 jam ibadah. Banyak sekali gangguannya, banyak sekali godaannya. Godaan keluarga, godaan lingkungan, godaan pekerjaan, godaan kesibukan, godaan masih ada mungkin TV, medsos, apa. Ya. Jadi kita bisa full 24 jam kita bisa ibadah di sini. Nanti jenis ibadahnya kita bahas sedikit lagi, sebentar lagi kita full 24 jam. Ya tentu saja bagi orang yang paham, bagi orang yang mau memaksimalkannya. Tapi bagi yang belum tahu, belum mengerti, ya bisa saja ya nggak 24 jam. Salah satu yang bikin kita ibadah 24 jam di sini, salah satu ya, syarat ciri khasnya nanti apa? Wudu, jaga 24 jam. Wudu. Karena kita di rumah Allah. Tanda petik, di rumah Allah ini kita harus selalu suci. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Jadi jangan pernah kita di rumah Allah ini tidak dalam keadaan berwudu. Batal langsung keluar, berwudu lagi. Batal keluar, berwudu. Jadi kita suci terus di rumah Allah ini. Ada yang lain mengatakan, selama kita berada dalam keadaan suci di rumah Allah, malaikat akan doakan kita terus. Bayangkan, 24 jam
kita didoakan malaikat terus. Selama kita dalam kondisi berwudu. Tapi kalau batalnya lagi tidur kita nggak kerasa, ya itu nggak. La yukallifullah nafsan illa, masa tidur kerasa, tidur wudu gitu, nggak mungkin lah ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi masuk kepada yang tadi. Jadi itu kekhasannya, 24 jam kita bisa ibadah. Tidur kita dalam keadaan berwudu, hitungannya ibadah. Makan kita di sini, kita makan di masjid. Buka puasa di sini, makan malam kita di sini. Tidur kita di sini. Makan kita dalam keadaan berwudu, di rumahnya Allah. Makan kita, tidur kita, diam diri kita di sini. Itu akan bernilai ibadah. Jadi 24 jam kita bisa. Ini yang bisa menghantarkan kita menjadi full dalam ibadah. Itu kekhasan pertama mengapa itikaf menghantarkan kita dalam ibadah. Yang kedua, di rumah Allah ini kita bisa taat 100%. Taat. Taat itu artinya apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Di masjid, hanya di masjid yang bisa kita full, total bisa meninggalkan seluruh larangan Allah. Ya tentu saja bagi yang mau, bagi orang yang serius itikafnya. Kalau enggak ya kadang-kadang di masjid juga bikin maksiat, di masjid juga bikin dosa, na'udzubillah. Di sini. Coba kita kegiatan gitu. Kan taat semua kita. Di sini apa? Kita di sini sholat, kita mengaji. Kan semua ketaatan semua. Perintah-perintah. Enggak mungkin kita di masjid enggak sholat 5 waktu. Ada enggak? Itikaf dia, tapi sholat 5 waktu dia enggak. Tidur dia enggak bisa. Oh, pasti. Kalau di masjid kita ini, kita akan bangunkan semuanya. Jangankan sholat apa? Sholat wajib, sholat sunat kita gerakan semuanya. Duha, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, tahajud, apa lagi? Tarawih, berjamaah, semuanya kita gerakkan di sini. Ya, jadi kekhasan kedua rumah Allah ini di sini kita bisa, dan termasuk juga itu dari taat dalam artian mengerjakan perintah. Semua larangan Allah pun ya kita tinggalkan. Gak mungkin di rumah Allah kita bikin maksiat. Di rumah Allah bikin maksiat. Makanya di sini aurat harus tertutup terus. Walaupun maaf ya, ini kan apa, kadang-kadang ya merasa apa, sembarangan gitu, aurat terbuka. Tidak, di sini aurat tetap kita tutup. Walaupun mojok-mojok di sana, tetap aurat. Ya, jadi begitu, tetap aurat. Hatta kita sedang tidur, sedang apa? Tutup aurat. Taat kita. Tinggalkan apa? Di sini kita tidak menggunjing. Makanya di sini semua yang haram ditinggalkan. Makruh pun tinggalkan di sini. Jangankan yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Jangankan yang makruh, yang mubah saja dunia kita tinggalkan di sini. Contoh tidur. Kan mubah, kita tinggalkan. Tinggal sedikit, kecuali sedikit kita tidur. Makan, mubah. Kita bikin sedikit. Yang mubah kita tinggalkan di sini. Olahraga, karena mumpung sedang rajin olahraga, lagi itikaf olahraga dia, push up. Gua apa? Biar keker Ustaz. Ini itikaf nih, nggak ada lagi urusan dunia lagi nih. Push up, apalagi misalnya sit up. Nggak. Di sini bukan olahraga, di sini ibadah. Walaupun itu manfaat, walaupun itu mubah. Tapi kita tinggal. Karena di sini fokusnya cuma 2. Kalau nggak ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah sunat. Jangankan itu. Istilahnya sunat yang ecek-ecek, yang cemen-cemen pun kita tinggalkan di sini. Yang cetek-cetek. Apa yang cetek-cetek misalnya? Ya, ada orang itikaf, pulang ke rumah, hubungan suami istri, nggak bisa, batal. Keluar rumah, keluar masjid, ini batal. Jadi kita tinggalkan semua. Makanya di dalam i'tikaf itu kita harus jaga semuanya. Hukum-hukum Allah. Jangan menggunjing. Jangan bikin dosa. Ya. Jadi begitu. Jangan hal-hal yang haram apa? Menggunjing. Riba, kok ngobrol sama gini? Apalagi di sini, maaf ya. Yang bawa-bawa HP sekarang. Nengok berita-berita yang nggak benar. Apalagi sampai ini. Full. 100% di sini. Apa? Taat. Ini kekhasan masjid. Kita mudah taat di sini. Di tempat lain susah kita godaannya. Di luar masjid kan banyak kali godaannya. Gimana kita bisa taat 100% di luar masjid?
Jadi hanya mungkin kita bisa taat 100% ketika kita berada di rumahnya Allah. Yang ketiga, apa kekhasan ketiga di sini? Masjid ini apa? Kita jauh dari dunia. Kita di lockdown oleh Allah. Di karantina di masjid ini. 10 hari kita dikarantina oleh Allah. Jauh dari dunia. Lepas dari dunia. Seolah-olah macam di penjara gitu. Gak apa-apa. Untuk bermunajat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khasannya. Jauh kita dari dunia. Kita tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan hobi, tinggalkan tempat tidur kita. Kita tinggalkan teman-teman kita. Kita tinggalkan semua. Bahkan orang tua kita, kita minta izin dulu, kita tinggalkan semua. Kita masuk di masjid. Nah begitu, karena tarikan, ya kalau kita bahas rumus takwa, ya, yang bikin kita nggak naik-naik itu kan salah satunya apa? Salah satunya apa? Kan hawa nafsu. Ayo kita lihat, kita kembali kepada rumus takwa kita. Ya, rumus takwa. Ya, takwa itu yang di bawah itu, ini di itikaf terjaga semua ini. Ya, takwa sama dengan ibadah maksimal, terus ikhlas, terus kualitas, terus dosa, terus hawa nafsu, cinta dunia. Nah, di itikaf lah paling mungkin ini. Di itikaf kita ibadah full. Tinggal kita tambah apa? Tambah ikhlasnya, tambah kualitasnya. Itikaf. Makanya mengapa itikaf itu pasti kalau kita lakukan dengan baik menghantarkan kita kepada takwa. Pasti. Jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghantar kita pada takwa. Kenapa? Ibadah kita bisa maksimal. Tinggal kita apa di sini? Tinggal kita tambah ikhlasnya dan kita tambah kualitasnya. Terus apa lagi? Di dosa. Di sini juga kita nggak bikin dosa di sini. Malah kita di sini banyak mohon ampun. Turun. Di masjid. Nah, kira-kira di masjid hawa nafsu gimana? Terbuka atau tertutup hawa nafsu kita? Terhindar nggak nih? Nggak mungkin ditahubar nafsu di sini. Ada cewek nggak di sini? Paling yang kita hindarkan cuma 3 hawa nafsu nih. Nafsu makan, itu kita hindar, kita kecilkan hawa nafsu makan. 2, nafsu tidur. 3 apa? Nafsu ngobrol. Kita jaga di sini. Maka jangan ngobrol-ngobrol. Kok sebenarnya ada orang ngobrol? Ya kan? Nafsu yang lain, insya Allah nggak ada di sini. Tapi nafsu 3 ini masih ada. Kalau 3 ini kita ubar juga, ya nggak bisa juga. Kalau bisa. Hawa nafsu. Nah, cinta dunia, ya jelas di sini dunia kita tinggalkan. Paling mudah, karena kita menjauh dari dunia di sini. Sebaik-baik meninggalkan dunia itu apa? Kita berada di rumah Allah. Ya, jangan sampai udah kita berada di rumah Allah, kita masih cinta dunia juga. Kita bawa dunia ke masjid. Kemana? Dibawanya di HP. Setting. Gimana? Kok gue lagi? Sana, memang nggak sama situ, tapi sama sana. Bawa dunia di sini. Bahaya. Ya, jadi akhirnya dunia itu berada di kepala kita terus. Dunia itu berada di hati kita terus. Salah satu nanti, ya, kualitas ibadah itu sangat tergantung kepada yang 3 ini. Kalau dosa banyak, sulit kita menjadi kualitas. Kalau dosa banyak, kalau hawa nafsu besar, sulit kita berkualitas. Kalau cinta dunia, sulit kita berkualitas. Karena kualitas ibadah itu nanti apa? Letaknya di hati. Hati hadir dalam ibadah. Pikiran hadir dalam itu kualitas. Nah, sementara pikiran hati kita ingat dunia, nggak dapat kita takwa. Jadi balik kepada yang tadi. Jadi ciri khas itikaf yang ketiga apa? Yang tidak di tempat lain. Apa itu? Kita berada di rumah Allah ini apa? Jauh dari dunia. Makanya kalau kita benar itikafnya, pasti kita bisa mendapatkan ketakwaan. Insya Allah. Makanya lihat ujung puasa. Takwa itu 2 kali diulang tentang urusan takwa. 2 kali diulang. 2 kali diulang. Diulang pertama surat 183. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1 kalimat takwa. Puasa.
Ini kaitan dengan puasa. Tapi takwa yang kedua diulang Allah ketika bicara tentang i'tikaf. Ayat 187-nya. Dimulai dari uhilla lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum hunna libasun, terus ujungnya bawahnya apa? Wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu lakum kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Lihat. Bicara itikaf, kami jelaskan demikian kata Allah, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hukum Allah tentang itikaf, fala taqrabuha. Jangan kalian dekati istri kalian. Jangan kalian langgar hukum-hukum Allah. Apa? Karena kaitan dengan itikaf itu. Baru apa? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada manusia agar manusia bertakwa. Dahsyat enggak ayat? Jadi cinta takwa itu bukan hanya kita sering bahas kan tentang di atasnya nih. Lalakum tattaqun, lalakum tattaqun. Tapi ada lagi ayatnya. Ya, kalau ini buat khusus orang beriman, tapi di sini lebih khusus lagi. Hanya orang-orang itikaf di sini disiapkan bertakwa. Jadi surat 2 ayat 100, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum. Kami jelaskan ayat-ayat kata Allah kepada manusia agar mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kepada bahasan kita. Jadi makanya sayang kalau kita Ramadan tidak dapat takwa. Lebih sayang lagi kalau kita sudah itikaf tadi tidak dapat hadiah besarnya, yaitu takwa. Nah sekarang bagaimana kita bisa, saya katakan tadi, karena di sini ada full ibadah, makanya saya akan bahas tentang sekarang ibadah yang full itu maksimal itu gimana di sini. Full, supaya kita bisa dapat ketakwaan itu. Karena di sini kuncinya dari yang semua ini, ya di sini poinnya itu di sini. Di ibadah ini. Ini kan semua intinya ibadah. Ibadah maksimal, yang ikhlas, yang berkualitas. Kan ibadah intinya. Ya. Nah sekarang, apa yang mesti kita maksimalkan seperti di sini nih? Tinggal kita atur di sini. Bagaimana caranya? Dan ini kita bisa bawa keluar nanti. Ibadah-ibadah maksimal di itikaf ini. Biar kita dapat. Ya. Gak boleh putus ibadah. Di sini harus 24 jam ibadah. Pertama, wudu. Jaga. 2, selesai satu ibadah, fa'idha faroghta fansub. Satu ibadah yang lain. Gantikan terus, ibadah terus. Jadi istilahnya kita punya 3 kas di sini, lagi 3. 1, ya, ibadah terus, ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. Tuh. Ya. Bukan lagi-lagi ibadah. Bukan gitu. Itu berarti enggak benar ibadahnya. Lagi-lagi ibadah, lagi-lagi sholat, lagi-lagi enggak. Ibadah dulu, ibadah lagi, ibadah terus. 1. 2, ingat Allah terus. Allah diingat kepalanya. Kan ingat Allah terus di sini. Ya. Ingat Allah terus. Ngaji, zikir, apa, ibadah. Jadi semua ingat ibadah terus. Ingat Allah terus. Dari satu ibadah, ingat Allah terus di sini. Ingat Allah dalam sholat, ingat Allah ketika berzikir, ingat Allah ketika duduk, ingat Allah ketika mau tidur. Mau tidur pun ingat Allah, makanya berdoa sebelum tidur. Baca semua doa-doa yang diajarkan Nabi. Ayatul Kursi, Kulhu, Falak, An-Nas. Ya. Jadi begitu, baca berdoa. Jadi tidur kita pun berzikir. Jadi yang kedua, zikir terus, ingat Allah terus. Ini full. Nah ini cara mau dapat full di sini itikaf. Jangan sampai kita ibadah tapi nggak ingat Allah, banyaknya ingat dunia lagi. Allahu Akbar. Ini pulang kampung, bisnis apa? Badannya ibadah, kepalanya, hatinya ingat Allah. Inilah yang namanya khusyuk.
ibadahnya khusyuk, ngajinya khusyuk, zikirnya khusyuk. Jadi di masjid ini kita ingat Allah terus. Ada sikit dunia, sikit aja, balik lagi. Ditarik ke barangan kepala kita, ditarik ke dunia, ditarik pulang kampung, ditarik ke rumah, ditarik ke istri. Kalau yang sini, tarik ke pekerjaan, ditarik apalagi mau lebaran, belum beli ini, belum beli itu. Wah ini, enggak ya Allah, semua dunia ini kuserahkan sama Engkau. Kau yang ngatur semuanya. Ku tinggalkan, Engkau yang mengatur semuanya. Pikirin Allah sekarang. Yakinlah, kalau kita mikirin Allah, nanti Allah mikirin kita. Jangan takut. Pengalaman saya ceritakan. Jangan pernah takut rezeki di rumah Allah ini. Jangan pernah. Rezeki Allah jamin di rumahnya. Orang kafir Allah kasih makan. Masa di rumah Allah nggak kasih makan gitu? Dijamin makan di sini. Insya Allah. Ya. Saya pengalaman. Kita berapa tahun kita sudah itikaf tuh selalu aja ada rezeki. Nggak usah takut. Allah akan jamin rezeki kita. Biar dunia Allah yang mikirin. Kita mikirin siapa? Jadi kalau kita mikirin Allah, Allah akan mikirin kita. Bunyi ayatnya? Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Kau pikirin aku mikirin kau, kata Allah. Kau mikirin aku dengan ingatku, kau berzikir, kau ibadah, aku mikirin hidupmu. Aku mikirin masalahmu. Aku mikirin solusi apa yang buat terbaik buat kamu. Aku mikirin apa yang akan membahagiakan kamu. Menghebatkan kamu. Itu. Makanya ujung ayat itu setelah kau ingat aku, baru waskuruli. Kenapa habis ingat Allah terus bersyukur? Kenapa? Begitu kita ingat Allah, Allah akan banyak kasih nikmat nanti sama kita. Sehingga kita harus menjadi orang yang bersyukur. Begitu ingat Allah, Allah kasih nikmat yang banyak. Terus kita bersyukur pada Allah SWT. Wadhkuruli wala takfurun. Jadi kalau udah banyak berzikir kau, nanti aku kasih nikmat yang banyak, bersyukur kau. Jangan kau nggak bersyukur. Jangan kau menjadi orang yang ingkar kufur. Ada begitu. Jadi yang kedua apa di sini? Cara sampai bisa gitu? Kekhasannya ingat Allah. Terus full. Yang ketiga kekhasan di sini dalam itikaf ini, apa itu? Ingat akhirat terus. Akhirat lagi. Bagaimana kita mempersiapkan akhirat? Dunia ini akan kita tinggalkan. Anak akan kita tinggalkan. Istri kita tinggalkan. Jadi ini semacam kita apa ya? Simulasi meninggalkan dunia. Simulasi meninggalkan dunia. Fokus kita. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Fokus kita untuk mengejar akhirat. Dan gak usah takut. Sama kayak tadi. Barang siapa yang sibukkan, dalam hadis dikatakan, siapa yang menyibukkan dengan ibadah, ya, aku penuhi nanti dunianya. Allah akan berikan dunianya. Sibukkan dirimu dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi duniamu. Itu dalam hadis. Dalam apa? Dalam ayat tadi, kau ingat aku akan ingat kau. Kau pikirkan kau. Kau pikirkan aku, dengan mengingatku, kau pikirkan urusanmu. Kau pikirkan masalahmu. Kau pikirkan semua yang menjadi beban pikir. Aku yang akan menghandle semua, kata Allah. Kalau udah Allah menghandle, apa lagi ceritanya? Aman semuanya. Di sini latihan kita. Yang ketiga akhirat. Full kita ingat akhirat di sini. Ada dunia yang terpaksa, yang mendesak-desak saja kita. Makan, itu nggak bisa kita tinggalkan. Kalau nggak mati kita. Tetap boleh makan, tapi sedikit saja. Sewajarnya, jangan sampai kenyang. Bisa lihat ada beberapa juga itikaf masih makannya banyak nih. Kurangi. Harusnya jatahnya dikurangi, Gus. Banyak juga aku tengok tuh babnya. Ini berarti program makannya nggak jalan itu. Harusnya. Ya. Harus ketika kali. Jadi antara 1 sampai 20 Ramadan, mungkin kita makannya segitu, ya, satu piringnya segini. Kalau ada piring segitu, minimal itikaf separuhnya. Harus begitu. Kalau bisa, sepertiganya. Nah, harus berbeda dengan 1 sampai 20. Jadi fokusnya apa? Ingat akhirat. Nah, kalau tadi apa? Akhirat dulu, akhirat lagi, akhirat terus. Kepala kita. Latihan kita meninggalkan dunia ini. Toh juga akhirnya kita akan mati kok. Nggak usah takut. Siapa yang mikirin akhirat, siapa yang berbekal buat akhirat, dunia ngejar-ngejar kita. Dunia itu kayak semacam apa? Kayak macam apa istilah bahasa kitanya? Kalau
Kalau kita kejar, dia jual mahal. Kalau kita kejar dia, jual mahal. Sorry ya, kejarlah daku, kau kujita katanya. Bukan kau kutangkap, kau kujita. Tapi kalau kita tinggalkan dunia itu ngambek, ditinggalkannya aku. Ini kejar-kejarnya kita. Kejarlah aku, kok tinggalkan, dikejarnya kita. Sorry ya dunia, tinggalkan kau. Dikejar-kejar nanti kita. Udah pengalaman dikejar-kejar dunia? Nanti rasakan dikejar-kejar dunia. Capek kita jauhkannya. Orang ngejar-ngejar dunia, kita buang-buang dunia, dikejar-kejar dunia, kita campak-campakkan dunia. Sorry dunia, kau. Balik kita bareng tadi. Ya. Jadi kalau kita ngejar akhirat, dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Surat berapa? Surat 42 Asy-Syura. Ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang mencari akhirat, kebahagiaan akhirat, kami tambah pahalanya. Artinya apa? Dunia akhirat kami berikan sama kalian, kata Allah. Tapi wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ngejar-ngejar dunia, kami kasih sebagian dunianya, tapi akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi begitu. Itu hebatnya Allah. Jadi di sini kita ingat akhirat terus, berbekal buat akhirat. Berbekal buat akhirat. Gimana? Pikirkan akhirat kita. Gimana kita akhirat? Selamat akhirat kita. Terus pikir akhirat. Dunia enggak usah, nanti Allah yang mikirin dunia kita. Jadi sama kan tadi. Kalau kita ibadah, Allah atur dunia kita. Kalau kita ingat Allah, atau Allah mikirin kita. Seluruh urusan kita. Kalau kita ingat akhirat, dunia nanti Allah berikan. Istilah ada pepatah orang Indonesia, kalau kau tanam rumput, bukan. Kalau kau tanam padi, pasti rumput tumbuh. Betul? Tanam padi. Rumput tumbuh nggak? Tumbuh nggak? Perlu nggak kita nanam rumput? Nggak perlu. Kau tanam padi, pasti ada rumput di situ. Tapi kalau kau tanam rumput, padi tumbuh nggak? Tanamlah rumput, rumput gajah, rumput apa? Tanam. Ada padi tumbuh itu? Apa maksud perumpamaan itu? Kau kejar akhirat, kau cari akhirat, dunia kau dapat. Tumbuh dunia itu. Tapi kalau kejar-kejar dunia, yang tadi ayat yang kita bahas tadi, surat 42 Asy-Syura ayat 20 tadi. Kau kejar-kejar dunia, wa malahu fil akhirati min nasib. Kau enggak dapat akhirat apapun sedikit pun. Jadi di sini kita mikirin akhirat. Ampun masih muda kalian mikir. Jadi dunia ini enggak usah dipikirin. Karena dunia ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penjamin. Tapi akhirat enggak ada jaminan Allah. Iman, akhirat, amal soleh enggak ada jaminan Allah. Tapi dunia Allah jamin. Allah jamin itu semua. Jadi nggak usah takut kita nggak makan. Banyak orang sekarang takut nggak makan, takut. Justru kita takut nggak beramal soleh, takut nggak dapat takwa, takut nggak dapat surga, takut di akhirat kita sengsara. Itu yang penting. Dunia Allah kasih sama kita. Itu ujiannya. Cuman setan balik enggak bilang jangan. Akhirat tuh gampang. Dunia yang setan tuh begitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ditakut-takutnya kita dengan dunia. Jangan, nanti kau nggak dapat dia. Kau nanti kalau nggak kerja gini, kalau nggak ini kalau itikaf kau nanti kerja kau gimana? Bisa kau mati nanti, nggak makan kau. Ditakutinya kita sama setan tuh. Kita bilang nggak. Dunia itu di tangan Allah. Kami kejar Allah, kita ibadah kepadanya, ingat kepadanya, ingat akhirat. Allah jamin dunia kita. Pulang dari itikaf ini, lihat nanti. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Dari jalan tidak disangka-sangka. Bukan hanya karena kerja kita, banyak aja jalan nanti Allah. Ya Allah yang berkuasa kok terhadap dunia. Bukan berarti kita nggak kerja. Kerja itu kewajiban kita, tapi rezeki kita bukan di kerja itu. Saya ingatkan sekali lagi. Rezeki kita bukan karena kerja kita. Bukan karena kerja kita. Rezeki kita itu karena apa? Karena Allah yang kasih sama kita. Maka kita orang yang takwa, ya. Rezekinya apa? Min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dijamin Allah rezekinya. Lihat surat 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Saya bertakwa dimudahkan seluruh urusan. Karena Allah udah mikirin dia.
Orang takwa itu orang yang Allah sudah pikirkan hidupnya semuanya. Ya tadi, di sini kita atur, di sini kita rancang. Full ibadah, full ingat Allah, full ingat akhirat. Insya, itulah ciri orang takwa. Orang takwa itu ini. Orang takwa itu orang yang full dalam ibadah. Nanti di luar Ramadan kita bisa full. Cuma ya beda tipis aja, sedikit aja bisa. Makanya nanti semangat itikaf ini bawa keluar Ramadan. Ya, amal-amal itu harus hidup. Amal-amal kita harus hidup nanti. Amal-amal itikaf itu. Cinta masjid. Harus hidup nanti di luar Ramadan. Kemanapun kita cari masjid. Usahakan sholat kita di masjid. Tidak bisa berjamaah, ya terlambat tetap di masjid. Jadi mulai sekarang terlambat jangan di rumah. Terlambat tetap ke masjid. Karena masalah. Ya kita kan darurat karena terlambat. Tetap dihitung kita berpahala. Karena kita udah biasa di masjid. Sendiri kita sholat di masjid. Gak apa-apa. Terlambat. Kosong udah selesai. Nanti tiba-tiba ada orang datang itu. Jadi berjamaah kita. Hati kita terikat pada masjid. Jadi kita bawa itu. Jadi semangat ibadah itikaf ini kita bawa nanti keluar. Itulah orang takwa. Orang takwa itu orang yang membawa semangat Ramadan keluar Ramadan. Orang yang membawa semangat itikaf keluar Ramadan. Di sini kita dibentuk 10 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hambanya. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Allah mensibghah kita. Allah membentuk kita. Ya. Jadi gitu, dibentuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik kita kepada yang tadi. Jadi 3 khas ini ibadah terus full, apalagi tadi? Ingat Allah full, terus khawatir. Terus ingat akhirat full, dunia insyaallah jamin. Nah, makanya orang di sini membangun keyakinan. Orang yang itikaf tuh yakin banget udah enggak usah takut sama rezeki dah. Ya. Saya bisa cerita ini karena saya mengalami. Saya ceritakan kepada kalian semuanya. Pak Agus sudah cukup lama juga. Waduh, rezeki di masjidnya rezeki berlimpah. Berlimpah rezeki. Padahal kita nggak kerja. Kita kerjanya sama siapa? Karena apa? Istilah saya, orang yang takwa itu, atau kita ini, ya orang yang sudah menjadi hamba Allah, nih, kita sudah menjadi istilahnya stafnya Allah. Ini mungkin belum pernah dengar. Ini saya kasih tahu, kita jadi stafnya Allah. Tahu staf Allah nggak? Jadi kita kerja bukan sama manusia. Kita kerja sama siapa? Kita kerja sama siapa? Kita kerja sama Allah. Ini salah satu kerja sama Allah. Kata Allah, kau kerja sama aku yang jamin rezekimu. Adapun kau kerja cari makan di luar itu kerja tambahan. Rezeki kau bukan di situ. Dapat di situ syukur, gak dapat gak apa-apa. Aku kasih tempat yang lain nanti. Begitu. Makanya saya bilang kemarin, orang yang jadi hamba Allah, kerja sama Allah itu gak takut lockdown. Karena apa? Bisnis bisa ditutup oleh manusia. Dagang bisa ditutup oleh manusia. Apa? Semua bisa ditutup. Tapi rezeki bisa ditutup sama manusia nggak? Rezeki Allah yang jamin. Karena akan rasakan keyakinan bahwa di masjid itu Allah jamin rezeki kita. Ya saya bisa cerita gini karena mengalami. Ada aja rezekinya. Awalnya perjuangan takut dulu kita dibikin setan. Cuman tetap dulu ya, kita tinggalkan dulu uang sama keluarga. Harus itu dulu. Untuk makan, saya tinggalkan. Itu perjuangan ya yang saya alami. Sampai tahun keempat, ada perjuangan kita untuk di rumah. Tapi mulai tahun kelima ke sana, Allah kasih kemudahan. Ujiannya memang 1 sampai 4. Itu ujian agak berat. Uang cuma pas-pasan, kita harus ke masjid. Kita harus tinggalkan dulu buat apa? Buat keluarga harus ada. Misalnya di 1 hari kita makan keluarga 50.000. 10 hari maka harus tinggalkan duit 500.000 sama istri kita. Istriku ini 50.000 makan 10 hari, abang mau ke masjid. Harus begitu. Siapkan 10 hari. Jangan sampai 1 hari aja. Oh jangan. Nah kalau 1 hari lagi besok harus kerja, harus keluar. Nah saya pengalaman ya. Tahun pertama, kedua, sampai ketiga tuh kayak gitu. Cuma punya 3 hari. Cuma 3 hari. Yang istriku, ini buat 3 hari. Ya, buat 3 hari. Nanti, kalau 3 hari ternyata nggak ada rezeki, ya abang keluar cari makan, ya abang tambah. Tapi buat 3 hari. Jadi niatnya berangkat.
3 hari kita kasih. Mulai hari ketiga kita agak gelisah, ya Allah, ini gimana ya Allah, ini hari ketiga, nanti istri nggak makan nih, hari keempat gimana? Ada aja rezeki itu. Tiba-tiba ada orang datang lah, ngasih duit lah, tiba-tiba kita dipanggil keluar sebentar. Saya ingat banget dulu tuh. Ya, pengalaman banget saya dulu. Ya, ini sedikit saya cerita dulu. Saya dulu itikaf pertama tuh di masjid kampus UIK di Bogor. Masih satu sendiri di situ waktu itu. Ya. Oh, tapi udah mulai ikut juga dia. Pernah dia mulai tahun 97 lah, Agustus. Saya mulai dari 94 di situ. Ya, jadi udah itikaf gak ada apa. Kita waktu itu ada kiai ya, ada kiai di situ ya. Di kampus itu ada kiai terkenal. Jadi gitu. Nah, rupanya pas lagi hari ketiga itu, udah lagi habis duit nih, ya Allah, mana ini? Kita perlu ini gimana ya Allah? Pas hari ketiga itu. Jadi tiba-tiba orang datang ke masjid mau nyamper kiai itu untuk mengisi pengajian di luar. Ya, kayak gitu, di luar. Rupanya dilalah, kiai itu entah lupa, dia nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat, kiai tadi. Ditanya sama saya. Ya, waktu itu saya udah jadi ustad tanggung lah gitu. Ya Ustaz, oh nggak ada. Ya gimana nih, udah pengajian kita gitu. Gimana nih? Ya udah, tuh Ustaz Sambo aja. Ya boleh, ya saya silakan ganti Pak Kiai. Oh, saya ganti. Itu pengajiannya sama orang-orang hebat lah ya. Gitu. Pulang-pulang saya dikasih amplop lumayan. Orang hebat, lumayan waktu itu. Ya. Waktu itu nggak salah saya dikasih 300.000. 300.000 zaman itu udah besar. Besar sekali. Itu udah cukup makan paling cuman 10.000 sih kalau itu nggak banyak. 300.000 saya dikasih. Gede banget itu 300.000. Zaman tahun 94 atau 95 itu besar sekali dari segitu tuh. Kalau sekarang mungkin udah sekira 3 juta nilainya tuh. Kalau sekarang, alhamdulillah langsung saya kirim ke rumah. Buat 10 hari plus THR. 3 hari sebelum udah. Ya Allah, baik lagi ke masjid. Ya Allah, alhamdulillah bisa selesai 10 hari. Itu pertama. Yang kedua, itu tahun berapa lagi? Tahun 96. Istri saya mau melahirkan lagi. Ya, mau melahirkan. Ya. Tapi kalau istri melahirkan, saya tak itikaf, nggak apa-apa. Ya, kebetulan ada mertua yang jaga. Ngapain kita jaga tongkrong istri kita? Saya bilang, minta izin. Istri saya orangnya ya lumayan lah. Kita jelaskan bahwa abang itikaf ini biar abang hebat. Kau akan rasakan hebatnya aku. Begitu, kasih gitu sama istri kita. Biar dia izinkan. Jadi kita pulang pun buktikan bahwa kita jadi orang hebat gitu loh. Sama anak-anak kita juga gitu. Papa ini izin papa pulang dari papa itikaf jadi orang hebat. Kau akan merasakan kehebatan papa. Harus begitu. Tunjukkan. Istri melahirkan, gak ada uang. Ya Allah. Waktu itu bulan-bulan Desember. Tahun 96 itu Desember itu. Anak kedua saya udah mau lahir. Ya. 94, 94, ini 96. Oh, ada 95. Saya 95 dulu saya cerita, kan 3 tahun ya. 95 dulu saya cerita. Ini unik juga. Anak sudah lahir, masih kecil, 95. Ya, unik juga itu. 95 itu apa ya? Duit udah enggak ada juga waktu itu. Mana ini cerita? Ya Allah, duit enggak ada atau gimana? Waktu itu saya suka ngajar di pesantren. Ngajar waktu itu apa ya? Ngajar matematika di pesantren. Ada kebetulan orang luar negeri ya di pesantren. Ya, kita pesantren. Ngajarnya ikhlas itu. Enggak mikir apa, orang dia tinggal di pesantren, orang luar negeri dititip di pesantren, belajar di IPB. Saya kebetulan kan IPB lulusannya. Jadi, ya saya ngajar ikhlas, ngajar matematika kan susah ya, namanya orang dari Vietnam atau orang Kamboja. Saya ajar ikhlas saja. Ikhlas, ya. Nah, sudahlah kan. Itikaf lah kan. Terus, nggak ada uang nih ya Allah. Gimana nih ya Allah, gimana? Ya tadi ya, cuma ada duit buat 3 hari aja. Ya pas hari keempat, tiba-tiba datang. Ya, petugas di kampus itu ngasih rupanya untuk ngajar orang ini ada ininya rupanya, ada fee-nya. Ada fee-nya rupanya. Kita nggak tahu orang ini di pesantren kita dititip ya dia kebetulan muslim, waktu itu dibiayai oleh IDB dia. IDB itu kan Islam Development Bank. Ya orang Kamboja itu jadi itu di sana orang muslim disekolahkan di sekolah-sekolah muslim. Di negeri-negeri muslim, mayoritas. Rupanya ada fee-nya itu, asisten itu. Nggak salah tuh dapat berapa
$100 tuh berapa waktu itu? Ya lu gede itu. Pulang istriku. Tahun 95. Tahun 96. Sama juga kasusnya. Lain lagi nih. Enggak ada lagi. Ya Allah, tahun hari ketiga juga gitu. Dia enggak lagi gimana. Anak mau melahirkan. Waktu itu biaya kelahiran anak saya 400.000. Ingat saya itu. Kelahiran waktu itu anak nomor 2. Tahun 96. Anak saya yang nomor 2 itu lahir tahun 96. Ya. Persis sama dengan 26 Desembernya tsunami tahun 94. Dia 96. Kayak ingat banget saya peristiwa itu. Udah, habis itu apa? Wah, gimana nih? Istri melahirkan 400.000 duit enggak ada. Allah gimana? Doa lagi. Tiba-tiba, ada lagi tiba-tiba. Teman saya mau umroh. Mau umroh, judulnya. Umroh. Ya, dia mau umroh. Dia pengen pembekalan ibadah. Saya juga belum umroh, tapi dia pengen pembekalan ibadah. Dipanggil saya. Ya, kita nggak ada duit. Kita sebenarnya nggak boleh keluar masjid. Tapi kita nggak punya duit. Ada yang manggil, harus kita datangi lah. Mudah-mudahan jadi pintu rezeki. Ngajarlah saya ibadah tentang umroh apa semua. Pulang-pulang di amplopin 600.000. 600.000. Bayangin, gede nggak? Di zaman tuh gede 600.000. Berapa biaya rumah sakit? 400. Masih untung berapa? Begitulah Allah jamin rezekinya. Setelah tahun 9 ke sana udah aman, ada aja rezekinya. Selalu udah lengkap 10 hari. Abang ke masjid itikaf, udah lengkap 10 hari. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah, pada waktu itu sebelum itikaf, ya Allah beri rezeki yang banyak biar aku bisa meninggalkan bekal buat keluarga dulu. Jadi kita kalau kita sebagai suami, tetap tinggalkan bekal dulu. Jangan tinggal di masjid istri kita kelaparan, nggak boleh. Haram hukum, nggak boleh. Karena ini sunat, memberi makan wajib. Nah, balik pada yang tadi. Ini dilatih keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya kau ibadah full sama dia, kau dijamin olehmu kehidupan kita. Kau pikirin Allah, ingat terus Allah mikirin urusan kita. Kau ingat akhirat, Allah kasih duniamu. Insya itu membuat mengapa orang takwa yang didapat di itikaf itu akan punya keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat, yakin. Kenapa dibentuk di itikaf ini? Itulah mengapa itikaf itu sangat penting untuk bisa membentuk hamba yang bertakwa. Nah, ini saya jelaskan semuanya, biar kan tahu. Berarti apa kerjaan ini? Jadi kita bahas ya. Jadi apa kekhasan itikaf? Satu, bisa full ibadah. Kedua, kekhasan ibadah di sini tadi bisa full ibadah kita di sini. Yang kedua bisa full taat. Di sini bisa full meninggalkan dunia. Bagaimana bisa mencapai takwa itu? Apa yang kita kerjakan di sini? Harus kita ibadahnya full di sini. Satu ibadah terus, nggak boleh putus. Terutama wudu. Berganti-ganti terus ibadahnya. Sholat, zikir, terus baca Quran, semuanya. Terus berganti-ganti ibadah. 24 jam kita ibadah dan 24 jam kita jaga wudu kita. Tapi 3 kita tambah nanti yang berkualitas dan ikhlas. Baru habis itu apa? Ingat Allah terus di rumah Allah ini. Masa di rumah Allah ingat yang lain? Nggak benar kita. Kalau di luar kita nggak ingat Allah tuh wajar lah. Karena kita bukan di rumah. Ini di rumahnya Allah harus ingat siapa? Harus ingat siapa? Harus ingat Allah. Di rumah Allah harus menikmati hidangan siapa? Hidangan Allah. Apa hidangan Allah? Ibadah. Yang ketiga, di rumah Allah ini kita ingat akhirat. Selalu ingat Allah. Selalu ingat akhirat. Ingat akhirat. Nah kalau itu insya Allah, maka kita akan sampai derajat takwa. Begitu derajat takwa kita dapat, maka semua akan terasa mudah. Insya ibadah mudah, taat mudah, meninggalkan maksiat mudah, mengerjakan ketaatan perintah Allah mudah, bahkan juga rezeki kita mudah, dunia kita mudah, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, sedikit manfaat, maka jadilah orang takwa. Kapan kesempatannya? Itikaf. Nah, bagi yang nggak bisa itikaf tahun ini, Ustadz, saya baru nengok apa namanya, nengok video Ustadz sekarang, aduh gimana, saya nggak punya kesempatan. Azamkan sekarang, bagi yang belum bisa itikaf sekarang, azamkan tahun depan, berdoa yang kencang nih, punya waktu yang sebentar lagi nih, berdoa, termasuk juga di luar nanti Ramadan, berdoa, ya Allah, kasih kesempatan aku 1 tahun lagi untuk bisa Ramadan tahun depan, agar aku bisa itikaf full ya Allah di masjidmu. Wah, doa begitu. Sekarang. Jadi termasuk untuk kita berdoa, ya nanti seakhir itu di sini berdoa masing-masing, berdoa supaya tahun depan Allah sampaikan kita itu itikaf lagi. Tahun depan gitu juga. Supaya apa? Jadi kita dikasih sehat, dikasih kesempatan dan dikasih
kemudahan terus Allah Subhanahu wa taala. Sekarang doanya. Kata Allah, ini hambaku nih, pengen itikaf tahun depan. Nah, ternyata tiba-tiba kita harusnya kita mati di tengah-tengah itu nanti di bulan Safar atau di bulan apa. Harusnya takdirnya mati di situ. Doa kita yang kencang dikabulkan Allah, dipanjangkan umur kita sampai Ramadan tahun depan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Harusnya takdirnya kita celaka, belangsak hidup kita. Dan kita minta, ya Allah sampai Ramadan kamu sehat, punya kesempatan dan punya kemudahan. Ini doanya mantap kata Allah. Sampaikan kita Ramadan tahun depan, bisa itikaf lagi. Akhirnya celaka kita dicabut oleh Allah. Hebat doa. Apa doanya? Mau sekarang berazam. Tapi serius, jangan doa di mulut doang. Tanam, ya Allah, beri aku kesempatan lagi tahun depan untuk bisa sampai pada Ramadan dan beritikaf dengan lengkap dan sempurna. Dalam keadaan apa? Sehat, kau beri kesempatan dan kau beri kemudahan. Sehat pasti harus. 2, ada kesempatan. Jangan sampai nggak ada kesempatan. Sehat kalau nggak sempat, disibukkan Allah kita dengan dunia, bahaya. 3, beri kemudahan. Mudahan rezeki, kemudahan yang lain-lain. Termasuk misalnya, anak kita dikasih sehat oleh Allah supaya jangan sakit. Karena kalau dia sakit anak kita, ya kita nggak bisa. Saya waktu istri saya mau melahirkan, saya minta izin dulu. Abang ini mudah-mudahan, kebetulan yang mertua saya mertua yang baik, ya nggak apa-apa, mengizinkan mertua yang jaga. Kan kalau perempuan kan paling enak kan dijaga sama suami itu juga sama mamanya. Lebih bagus mamanya, lebih aman dia. Timbang jaga sama kita, nggak pandai ngapa-ngapain kita. Paling cuma nongkrongin doang kan. Orang Medan bilang bikin semak aja gitu loh. Kita di sini berdoa sama Allah, munajat di masjid, ya Allah, biar Allah jaga anak istri kita di rumah. Kalau kita tadi ingat Allah tadi, full dia, terus Allah yang akan jaga keluarga kita. Insya Allah. Azamkan sekali lagi, ya Allah, semua kita mari berdoa sama-sama. Sekarang kita berdoa semuanya. Ya, aminkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sama-sama, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan umur kami sampai tahun depan, Ramadan tahun depan, ya Allah. Engkau beri kesempatan kami untuk memasuki bulan Ramadan-Mu, ya Allah. Agar kami bisa ikut itikaf lagi, ya Allah. Ikut bisa memaksimalkan itikaf, ya Allah. Dengan lengkap dan sempurna, ya Allah. Lebih baik dari tahun ini, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa itikaf tahun depan. Engkau beri kami kesehatan. Engkau berikan kami kemudahan. Dan Engkau berikan kami kesempatan, ya Allah. Agar kami bisa meraih taqwa-Mu. Agar kami bisa meraih Lailatul Qadar-Mu. Agar kami bisa menyempurnakan ibadah kami Ramadan tahun depan, ya Allah. Lebih baik dari tahun sekarang. Ya Allah, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Saya selalu begitu. Tiap ini berdoa supaya tahun depan. Akhirnya tahun depan kita diberi kesempatan. Tahun depan dulu. Cuman jangan sampai udah berdoa gitu, dikasih kesempatan, kita yang nggak mau. Kata Allah, bohong lo. Doa lu dulu, jangan. Allah nggak suka yang bohong. Janji kita, penuhi janji. Aufu bil uqud. Ya. Jadi gitu dalam surat Bani Israil juga, ya Bani Israil, ya, udhkuru ni'mati wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi. Kau penuhi janjimu kepadaku, aku akan penuhi janjiku padamu. Penuhi janji kita kepada Allah. Serius kita berjanji pengen itikaf tahun depan? Begitu ada kesempatan dan diberi kemudahan, berangkat. Apapun hambatannya, selesaikan hambatannya. Berangkat ke rumahnya Allah, itikaf kembali. Mudah-mudahan jadi amal-amal kebiasaan kita. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan tetap bisa Ramadan, tetap bisa itikaf, tetap bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Demikian bermanfaat mudah-mudahan. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.